Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waode Asnani. Dan saat ini telah hadir di studio podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra Kepala Direktorat Mutu, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi KUA, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Jajang Ridwan SAG MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya, gimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah. Iya, selamat datang di Sulawesi Tenggara Pak dan selamat berkunjung di Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra. Ya, ini kunjungan yang keberapa di Sulawesi Tenggara Pak? Untuk tahun ini yang pertama tahun ini. Pertama ya? Iya. Tadi setelahnya roadshow dari udah 2 hari yang lalu sih. Iya. Kita ke Buton, keliling Buton, memastikan sarana layanan KUA udah terwujud ya sesuai dengan juknis arahan dan kebutuhan terkait dengan program revitalisasi yang Gusmen lagi galakkan kali ini. Iya baik, dan terima kasih juga Pak atas kehadirannya di studio podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra, yang mana studio podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Beragama Kanwil Kemenak Sultra yang merupakan sarana edukasi, literasi, dan promosi moderasi yang diprakarsai oleh Bapak Kakanwil Kemenak Sultra, Bapak Haji Zainal Mustamin, sekaligus dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Menak, yakni pengerustamaan moderasi beragama, khususnya di Sulawesi Tenggara. Ya baik Pak, barangkali berbicara tentang revitalisasi KUA, yang merupakan salah satu dari 7 program prioritas Kementerian Agama. Saya ingin tahu sedikit Pak, bagaimana program revitalisasi KUA ini digagas dalam rangka apa dan seperti apa yang diharapkan bagi KUA kita ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam KMA 758 terkait dengan revitalisasi KUA. Tujuan daripada revitalisasi KUA ini adalah untuk meningkatkan layanan dan kehidupan beragama, di mana ke depan kita itu memvitalkan kembali ya sebetulnya revitalisasi, bahwa KUA itu mempunyai peran yang penting. Yeah. Di mana kalau kita lihat dari sejarah, KUA itu menjadi cikal bakalnya Kementerian Agama, jabatan kepenghuluan. Di sini udah 2 tahun belakangan ini kita lewat Badan Litbang Kementerian Agama survei kepada masyarakat apa itu KUA. Masih di benak masyarakat itu belum bergeser hari ini bahwa KUA tempat pernikahan. Itu pencatatan nikah ditambahnya itu. Jadi padahal kita miris gitu ya. KUA itu kita banyak fungsinya gitu ya. Di situ untuk bimbingan terkait dengan penerangan agama Islam, kemasjidan, zakat wakaf gitu kan, haji. Bahkan dalam perubahan RPMA nomor 34 ke depan, tugas tambahan daripada KUA itu bukan hanya sekedar haji lagi untuk mendukung program haji reguler itu yang mandiri, tapi menjadi pusat moderasi beragama gitu ya. Karena KUA menjadi garda terdepan, etalase dalam layanan Kementerian Agama, mereka harus bisa paham betul gitu kan, membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, sehingga tidak rapuh gitu ya, menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sebagai tambahan daripada RPMA yang nanti 34 itu, KUA juga menjadi penggerak ekonomi umat gitu ya. Nah, di sini kita harapkan manakala kita habis kena musibah ya, pasca pandemi itu, kehidupan ekonomi sempat terpuruk, diharapkan KUA juga terlibat. Makanya dengan revitalisasi KUA itu, goalnya daripada revitalisasi KUA itu 2 gitu ya, dari beberapa program itu, karena waktu terbatas ini. Yang pertama dari segi SDM. Dari segi SDM itu mereka jangan sampai merasa nyaman setelahnya sarana prasarananya kita bangun, terpenuhi, terus diam gitu. Tapi harus ekspansi keluar, mengenalkan gitu terkait dengan program-program keumatan kita gitu ya. Jadi kita tuh sebagai pelayan gitu ya. Kadang-kadang kan
kita itu ya terlalu merasa bangga kalau bahasa itu diasingkan. Padahal kita udah biasa melaksanakan. Saya sering bersololoh untuk menyemangati para KUA itu kalau lagi ke KUA meninjau, kata saya itu raja Arab Saudi itu yang demikian dengan fasilitas. Gelar tertingginya apa? Beliau itu gelar tertingginya adalah Khadimul Haramain. Jadi pelayan dua tanah suci. Nah, kita juga kalau seandainya di bahasa asing kan diarabkan kan kita melayan masyarakat. Apa tugasnya? Khadimul ummah, sama. Kita pelayan umat juga, sama. Keren juga gitu ya. Cuma kita sesuatu yang sudah biasa, karena kita kurang memahami daripada tugas dan fungsi, sehingga sesuatu yang luar biasa menjadi biasa. Di sini. Jadi kita harapkan perannya kepala KUA dengan aparatnya, terutama ya para ya, para penyuluh itu betul-betul dia menjadi penggerak ya, menyampaikan informasi gitu kan. Sebagaimana saya sering juga berseloroh, orang para penyuluh ini seperti kata dari suluh gitu, katanya. Jadi bisa membakar gitu ya, menginformasikan kan suluh gitu ya. Jangan sampai penyuluh ini asal katanya dari penyu kata saja. Gitu. Kalau penyu kan baru kalau ada masalah muncul. Baru kalau diundang datang, enggak responsif. Jadi kita harapkan Pak Gusman, kenapa harus ada revitalisasi? Salah satu programnya kita diharapkan KUA ini menjadi kuping matanya pemerintah. Karena hari ini miris gitu kan. Kita mempunyai aparat di tingkat desa, yaitu PAH itu. Tapi kalau ada kejadian masalah, pemerintah khususnya di pusat ataupun di provinsi, taunya dari mana? Dari media. Kita harapkan dari tenaga kita gitu ya, para PAH kita menginformasikan kalau ada gerakan-gerakan yang akan mengganggu ya, kehidupan bangsa dan bernegara, segera gitu ya, dengan KUA-nya koordinasi, Kemenagnya secara berjenjang, sehingga apa? Sebelum permasalahan itu mencuat menjadi berita nasional, sudah dilokalisir. Bahkan udah dimitigasi gitu gejala-gejala yang hal-hal yang akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Itu yang pertama. Goal yang kedua itu ada perubahan mindset di masyarakat terhadap layanan Kementerian Agama di kecamatan, yaitu KUA gitu. Ternyata masyarakat harus tahu bahwa ternyata layanan di KUA itu bukan hanya sekedar nikah gitu. Banyak yang lainnya. Sehingga apa yang kita harapkan, masyarakat kalau menghadapi permasalahan terkait dengan kehidupan sosial keagamaannya atau kemasyarakatannya, anaknya bandel gitunya, suaminya lincah lagi, nggak berkesudahan gitu, kayaknya harus ke KUA saya gitu ya. Masalah yang dihadapi apa, saya harus ke KUA. Nah, kita ingin ke depan itu KUA itu betul-betul menjadi tumpuan harapan sebagai pemecah di permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di KUA. Nah, ini makanya untuk terkait dengan program ini, kata Gusman, kita harus siap. Khususnya kepada kami di bidang sarana prasarana, Anda juga harus memastikan sarana prasarana untuk terkait dengan mewujudkan program ini, moderasi dalam KUA ini di lingkungannya harus memastikan layanan-layanan terpenuhi. Ya. Jadi kami secara kontinu ya, setiap tahun udah 5 tahun ini berjalan, kita bangun KUA yang belum punya gedung ataupun yang sudah rusak berat, kita bangun setiap tahun 135 titik melalui skema pembiayaan dari SBSN. Ya. Kita semata-mata kita hadirkan bangunan baru untuk mewujudkan ya, layanan yang maksimal dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ikonnya kita dalam pembangunan ataupun rehab ya, karena arahan juga pimpinan hari ini, karena begitu banyaknya kebutuhan yang kita harus benahi sementara alokasi anggaran terbatas. Jadi kita ke depan tidak menggampang lagi menghapus-hapuskan aset. Jadi kalau seandainya dengan sebagian anggaran kita bisa mewujudkan layanan yang lebih baik, ngapain harus dirobohkan gitu. Jadi ikon daripada layanan revitalisasi di KUA itu yang harus semua
harus sama ya. Saya sering berseloroh dengan teman-teman ini. Hari ini kita suka kalah dengan brandingnya seperti minimarket, Alfamart dan Indomart. Mereka hanya berstandarkan warna aja, warna kuning, merah, putih gitu. Putihnya dihilangkan menjadi biru, ketahuan tuh. Itu apa Alfamart, Indomart. Nah, kita juga demikian. Dengan momentum program revitalisasi KUA, kita prototipenya kita samakan sehingga masyarakat Indonesia yang di Sumatera atau di mana, kalian mau nyari KUA atau melihat gedungan itu pasti gedung KUA. Kita pingin tercipta pemahaman masyarakat terhadap mengenal KUA seperti itu. Iya, gitu ya. baik. Dan begini Pak, maksudnya KUA ini kan nanti akan dijadikan sebagai rumah moderasi. Bagaimana program yang kemudian disiapkan di dalam revitalisasi KUA ini dalam rangka pengerasaman moderasi beragama di KUA? Oke. Iya. Sebelum saya ke situ, iya. 3 item itu sehingga akan menyamankan masyarakat untuk datang ke KUA dan juga menerangkan terkait dengan program-program dalam mendukung moderasi beragama. Front office-nya sama, ruangan balai nikah ya, dan manasik haji harus dipastikan karena apa? Fungsinya tidak hanya sekedar untuk menikah dan juga untuk manasik haji, tapi penyuluhan terkait dengan pemahaman masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penguatan dalam moderasi terjadi. Terus juga yang ketiga adalah ruangan konsultasi, di mana masyarakat tidak lagi dipusingkan tatkala masuk ke KUA itu harus kemana saya memecahkan permasalahan. Di situ harus berdampingan dengan resepsionisnya, langsung di situ ada ruang konsultasi. Sehingga apa? Masyarakat tatkala datang ke KUA dengan sarana prasarana yang memadai, minimal 50% masalahnya udah selesai gitu dengan kenyamanan itu. Belum nanti dijelaskan terkait dengan masalah yang dihadapinya. Khusus dalam moderasi beragama itu tadi. Makanya program dalam ke depan bahwa KUA ini diharapkan menjadi pusat moderasi beragama, maka kita kuatkan apa? Pemahaman BIMTEK bagi para penyuluh dan juga penghulu serta PAH ini ya, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu kan. Karena apa? 3 ya elemen struktural di negara kita yang tidak diotonomikan, salah satunya agama gitu. Makanya agama ini menjadi perekat ya dalam kehidupan berbangsa sehingga tidak mudah ya untuk dipecah belahkan. Jadi kita berikan terus semua ASN kita yang ada di KUA, para penyuluh dan juga penghulu, kita tanamkan terkait dengan wawasan kehidupan berbangsa dalam moderasi ini. Kita sudah setingkat provinsi, terus juga satkernya kita bimbing secara terpusat terkait dengan wawasan mereka terhadap kehidupan moderasi beragama yang diharapkan mereka menjadi cikal bakal dan juga menjadi motor ya penggerak di masyarakat terkait dengan program moderasi beragama ini. Iya, baik. Terima kasih Pak atas kehadiran dan bincang-bincang kita. Sama-sama, terima kasih. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.